Kembali, Umi dan Abah langsung melihat Aisyah yang tengah tertidur di atas ranjang. "Bagaimana keadaannya, Nak?" tanya Abah melihat Siti. "Masih terus meringis kesakitan." "Apa kata dokter?" tanya Abah melihat Siti dan Ali yang sudah menunggu Aisyah semalaman. "Harus dilakukan operasi secepatnya," jawab Siti. "Jadi kapan? Di mana?" tanya Umi cemas. "Hari ini dokter akan memberi tahu kita." Umi melihat Aisyah lagi dengan khawatir. Selama ini Aisyah mengabaikan rasa sakit di perutnya. Mungkin dia pikir itu sakit perut biasa. Badannya juga yang sering demam dia anggap biasa juga, padahal sebenarnya keduanya adalah ciri-ciri dari radang usus buntu yang dideritanya. Seandainya dia tak mengabaikannya dan segera memeriksa, mungkin usus buntunya tidak akan pecah seperti ini. Semoga saja operasi bisa dilakukan di rumah sakit ini. Walaupun aku tidak yakin karena ini hanya rumah sakit kecil. Fasilitasnya tidak lengkap di sini. Ali melihat kedua orang tuanya. Lebih baik Aisyah dibawa ke rumah sakit besar saja. Ke kota. Abah melihat Ali. Aku juga berpikiran seperti itu. Lebih baik dia dioperasi di kota saja. Ahmad bersuara. Jika seperti itu, apa tidak sebaiknya kita memberi tahu suaminya saja? Ucap Siti pelan. Semua orang tertegun. Lalu melihat Abah. Iya, Umi juga pikir jika sebaiknya kita harus memberitahu Nak Alfian. Biar bagaimanapun Aisyah adalah hak suaminya dan Nak Alfian juga berhak tahu keadaan istrinya. Abah terdiam. Dia berpikir jika memang benar Aisyah dan Alfian masih berstatus sah sebagai suami istri, talak mudaf yang diutarakan akan berlaku jika pernikahan mereka sudah berumur 1 tahun. Talak jenis apapun tak bisa diralat apapun alasannya, baik itu karena suami sudah menyadari kesalahannya ataupun yang lainnya. Satu-satunya cara agar talak itu gugur adalah melakukan ijab kabul lagi. Ada berbagai pendapat tentang hal ini. Ada sebagian yang harus menunggu batas waktu talak mudaf itu berlaku baru melakukan ijab kabul lagi. Ada yang bisa melakukannya sebelum waktunya tiba, selain karena jawaban atas istikarahnya. Keputusan Abah juga atas banyak pertimbangan. Dan yang paling penting adalah dasar keinginan keduanya yang tetap ingin bersama. Iya, beritahu suaminya. Abah melihat Ahmad. Tiba-tiba pintu terbuka. Tanpa disangka Alfian masuk dengan beberapa orang dokter di belakangnya. Alfian tak bisa menyembunyikan raut wajah penuh kekhawatirannya. Dia langsung menyalami kedua mertuanya lalu melihat Aisyah yang terbaring lemah. "Kami baru saja akan memberitahumu." Zainab melihat Alfian yang cemas. "Kita harus segera membawanya ke kota." Alfian melihat semua orang. Abah mengangguk. Dia menghampiri Alfian. "Lakukan yang terbaik untuk istrimu. Abah percaya padamu." Alfian mengangguk. "Maaf karena ini semua salahku. Aku tidak memperhatikan kesehatan istriku sendiri. Seharusnya aku membawanya periksa ketika Aisyah sering terkena demam." Alfian langsung memeriksa keadaan istrinya. Dia melihat beberapa lembar kertas yang dibawa oleh teman dokternya. Dengan terus memegang tangan Aisyah, Alfian mempelajari penyakit istrinya. Dia juga nampak berdiskusi serius dengan beberapa dokter di depannya. "Tolong persiapkan semuanya. Aku akan membawanya sekarang juga. Dia harus segera dioperasi." Alfian terlihat khawatir. Mengetahui jika penyakit istrinya lumayan parah. Peradangan usus buntunya telah mengalami infeksi. Beberapa dokter dan perawat keluar. Mereka akan mempersiapkan semuanya. Beberapa saat kemudian, Aisyah bangun. Dia kaget mendapati suaminya tengah duduk di sampingnya, sambil memegang tangannya erat. Alfian menatap Aisyah dengan sedih. "Kenapa tidak memberitahu aku?" tanya Alfian pelan sambil mencium tangan istrinya. Aisyah tersenyum. "Kamu di sini?" "Iya, aku di sini walaupun telat, tapi mulai sekarang aku akan selalu berada di sisimu."
Aisyah tersenyum senang. Dia melihat ruangan yang kosong. Kemana semua orang? Mereka di luar. Sebagian pulang untuk bersiap-siap ikut kita ke kota. Aisyah mengerutkan keningnya. Ke kota? Tanya Aisyah heran. Iya, aku akan mengobatimu di sana. Alfian lalu menjelaskan tentang penyakit istrinya. Itulah kami sering demam akhir-akhir ini. Maafkan aku, ini salahku, seharusnya aku membawamu periksa dan mencari tahu kenapa kesehatanmu sering terganggu. Tidak apa-apa, aku juga salah mengabaikan sakit perut yang sering kurasakan. Aku pikir jika itu adalah sakit perut biasa. Alfian memegang tangan Aisyah erat. Kamu harus sembuh seperti sedia kala. Abah sudah menyerahkanmu kembali padaku. Mata Aisyah berbinar. Alfian lalu menceritakan obrolannya dengan sang ayah mertua tadi, yang memberikan dan mempercayakan Aisyah padanya lagi. Aku tak akan membuat Abah menyesali keputusannya. Aku akan membahagiakanmu hingga Abah merasa jika keputusannya tepat dengan memberikanmu lagi padaku. Aisyah mengangguk. Akhirnya Aisyah dibawa ke kota. Alfian berada di dalam ambulans bersama istrinya. Sementara Ali dan Ahmad membawa mobilnya. Ada Umi yang juga ikut bersama Siti walaupun sebenarnya Aisyah sudah melarangnya. Aku yang akan melakukan operasi, ucap Alfian membuat semua dokter di depannya kaget. Kamu yakin? Tanya salah seorang teman dokternya. Sebaiknya kamu mempercayakan operasi istrimu pada dokter lain saja, ucapnya lagi sambil menepuk-nepuk pundak Alfian. Itu benar. Sebaiknya dokter lain yang melakukannya. Biarpun ini operasi kecil, tapi tetap butuh konsentrasi penuh untuk melakukannya. Kadang seorang dokter akan berpikir secara emosional daripada rasional ketika mengoperasi keluarganya sendiri. Alfian terdiam. Dia mengerti maksud perkataan teman-temannya. Mengoperasi keluarga sendiri, terlebih istri, bagi seorang dokter akan menjadi suatu beban tersendiri. Alfian berjalan menuju ruang istrinya dirawat. Ketika masuk ke dalam, dia melihat jika Aisyah telah bersiap dengan dibantu oleh Umi dan Siti. Operasinya sebentar lagi, ucap Alfian sambil menghampiri istrinya. Aisyah mengangguk. Dia melihat wajah suaminya yang tegang. Operasi usus buntu pasti hanya operasi kecil bagi dokter bedah sehebat kamu. Bukan aku yang operasi. Alfian menatap Aisyah. Aisyah juga Umi dan Siti kaget. Kenapa? Tanya mereka serentak. Alfian menghela napas. Aku tak bisa melakukannya, ucap Alfian pelan. Aisyah mengangguk mengerti. Alfian terus memegang tangan Aisyah ketika dokter anestesi akan memberikan obat bius pada istrinya. Sebelum Aisyah betul-betul tidak sadar, Alfian mengecup keningnya pelan. Aku akan terus di sini menemanimu.